untuk keluar dari kita sudah nyaman memakai suatu barang, kita ingin mencoba barang lain. Ya itu kan berarti ya kita tetap mengambil resiko kan seperti itu. Kita kan belum tahu barang yang baru akan kita beli ini lebih baik dari barang yang telah kita pakai. Seperti itu. Kemudian pencarian keragaman. Jadi ada yang mau mencoba menjawab. Kalau enggak mungkin ini kan di modul ada 3, mungkin bisa dibaca nanti kalau ada yang bingung aja dari 3 itu. Pencarian keragaman ada 3. Yang pertama exploratory purchase behavior, yaitu berkonsentrasi merek untuk mencari alternatif kepuasan kita atau yang menunjukkan yang terbaik. Untuk yang pertama sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami? Untuk yang pertama bisa Mas ya? Mas Taufik bisa? Ibu untuk yang pertama Bu? Yang ini pencarian keragaman. Itu kan ada 3 ya Bu. Ya itu sudah paham Bu ya. Itu yang pertama. Ini yang kedua yang vicarious explanation. Yang kedua vicarious exploration, Ya. yaitu mengumpulkan dan mengamankan informasi mengenai alternatif baru dan memikirkan pilihan tersebut secara mendalam. Bisa dipahami juga? Bisa? Belum? Kalau belum mungkin saya jelaskan dulu. Belum? Belum. Jadi mengumpulkan dan mengamankan informasi mengenai alternatif baru dan memikirkan pilihan tersebut secara mendalam. Jadi mengumpulkan dan mengamankan informasi mengenai alternatif baru. Jadi supaya mudah kita langsung ke contoh seperti tadi aja. Seumpama guys, HP tadi Samsung, terus kita mau beli apa? HTC atau Nokia. Kita mengumpulkan dulu. Kita mengumpulkan dan mengamankan informasi tentang HP-HP baru yang akan kita beli. Seperti apa sih infonya? Infonya itu mungkin ya kelebihannya, fiturnya, harganya dan sebagainya dari orang. Kemudian ya untuk membeli, kita akan membeli barang baru tersebut atau tidak, itu kita memikirkan secara mendalam terlebih dahulu. Entah nantinya itu pilihan jatuh ke barang baru ataukah barang lama, itu nanti tergantung pada individu tersebut. Tapi di sini various explanation itu mencakup itu tadi. Jadi kita mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Setelah kita dapat informasi, kita memikirkan dahulu apakah informasi-informasi tersebut benar adanya. Sudah paham? Ya. Ini yang ketiga selanjutnya. Use innovativeness, yaitu menggunakan produk yang sudah diadopsi dalam cara yang baru atau unik. Itu. Jadi ini dari ini kan cuma mengadopsi kan berarti kan cuma memperbarui. Ini kalau dari HP tidak ada fitur ini cuma tidak berarti Ya seperti itu. Jadi menggunakan produk yang sudah diadopsi dalam cara yang baru atau unik ya seperti tadi. Jadi mungkin fiturnya sama, cuma dikemas lebih apa? Lebih mungkin layarnya dibuat lebih lebar. Itu kan berarti cara baru dan unik. Mungkin layarnya dibuat lebih lebar, ataukah mungkin fiturnya sama, apa MP3 bisa foto, bisa buat browsing dan sebagainya, cuma kita memberi hal-hal berbeda di segi lain. Seperti itu. Jadi menggunakan inovasi baru. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua
kedua faktor kognitif. Ada lagi yang mau menjawab? Atau seperti tadi aja, mungkin dibaca dulu. Kalau ada yang gimana yang ya tidak ya gitu. Jadi, nah, jawabannya ya seperti iklan tadi. ya Mas sedikit mau jawab, coba Mas. Nggak usah malu, nggak usah takut salah Mas, kita sama-sama aja. Nggak ada yang salah. Kalau kognitif ditengarai ini seperti apa ya, perilaku orang yang kita jadikan contoh. Seperti apa ya, selebriti kita kan kalau senang sama selebriti mungkin kita akan mengikuti apa yang dia lakukan dan mungkin apa dia yang dia sukai. Ya. Itu ada dibagi jadi dua Mas. Mungkin bisa dijelaskan. Nah, ini dua-duanya juga sudah di babak sebelumnya. Ayo, lupa. Intinya ada di babak sebelumnya. Ya, Mas. Ya, Yang visualizer. ya, yang ini kognitif kan ada dua. Ini dua-duanya di bab kemarin sudah. Sebenarnya intinya sama, cuma mungkin kata-katanya yang diganti. Yang ada, saya jelaskan aja. Oh, Mas Taufik mau nyoba? Ya, Visualizer. ya, visualisasi ya. Kalau tadi kan sama Mas Fadilin sudah. Oh iya. Kalau visualizer itu orang yang suka lebih percaya atau lebih suka melihat visualisasi. Jadi kayak lebih percaya sama iklan, lebih suka melihat informasi iklan. Kalau yang verbalizer lebih meyakini barang itu yang nyata atau yang informasinya sudah jelas kan. Ya. Terkait informasi. Jadi seperti itu intinya. Untuk yang visual seperti yang pertemuan sebelumnya kan saya contohkan, seumpama ada papan iklan di pinggir jalan, ada papan iklan yang cuma dia menempel papan tanpa itu ada gerakan dan visual dan audio, dengan papan yang mungkin dia ada lampu, dia bisa bergerak berganti-ganti setiap waktu seperti itu. Teman-teman lebih tertarik yang mana? Kan yang bergerak, ya seperti itu. Intinya seperti itu. Sedangkan kalau yang verbalizer seperti yang disebutkan Mas Taufik tadi, dia lebih yang nyata. Contohnya yang mungkin dia ikut ini, ikut itu dan sebagainya. Yang kebutuhan secara kognitifnya sudah seperti yang dijelaskan Mas Sodikin tadi. Mana untuk yang kognitif sudah jelas? Masih bingung? Ya, kurang lebih. Lebih
Apa perlu diulang atau dilanjut? Lanjut. Dan selanjutnya materialisme konsumen dan perilaku pembelian kompulsif. Material menggambarkan sejauh mana seorang individu menganggap kepemilikan atau possession. Ada yang mau jawab? Belum? Ya, intinya seperti itu. Jadi sebenarnya dari kata-kata yang materialisme sudah bisa dilihat. Gimana? Nah, ya, barang. Ya, ya, seperti itu. Ya, contohnya seperti itu. Mungkin tidak cuma harganya, tapi juga biasanya pasti seperti itu, Mbak. Maksudnya dia ndak akan cukup gitu loh kalau ada ini. Apalagi dia lihat ini. Nah, seperti itu. Ya, dan itu biasanya ndak cuma harganya, tapi cara mendapatkannya. Contoh, maksud cara mendapatkannya, mungkin kita membeli barang tersebut di dalam negeri bisa, tapi kita pesan dari luar negeri. Itu cara mendapatkannya kan juga lebih mahal daripada beli di Indonesia. Mungkin seperti itu ya. Ya, ya seperti itu. Intinya seperti itu. Gimana? Sudah jelas? Dan yang terakhir, etnosentrisme konsumen. Gimana? Ada juga yang mau jawab? Jarang sekali terjadi. Kenapa, Mas? Hampir nggak ada. Kenapa jarang, Mas? Karena mereka memiliki rasa apa ya, bersalah ketika mereka menggunakan produk dari luar atau ini yang tidak jarang Terjadi karena mungkin Mas terjadi karena mungkin barangnya yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, mungkin tidak sesuai dengan apa yang ada di iklan. Ya, mungkin kalau kita membeli barangnya seperti ini, ternyata dikirim barangnya berbeda. Nah, ya, itu maksudnya Mbak. Seperti itu, ya kan? Ya, yang sering terjadi untuk di sini kan mungkin seperti itu ya. Ya, namanya strategi pemasaran kan dia menampilkan itu. Ya itu itu resiko jatuh. Dan kan enggak, kan kalau memang apa jual beli online-nya itu dia sudah lama jual dan dia sudah terpercaya, enggak mungkin seperti itu. Biasanya seperti itu yang dia cuma buat iseng dan ingin dapat uang, setelah itu dia ganti akun lagi. Ada orang minta, ya sudah enggak usah digubris, diabaikan, kita nyari konsumen baru lagi. Tapi kalau yang mungkin ya seperti itu, makanya akan lebih eh, apa ya mungkin tidak semua, cuma kan lebih resikonya lebih besar saat kita berbelanja secara online daripada secara langsung, karena kita tidak bisa melihat secara langsung barangnya. Ya sudah, ya bisa dilihat, ya, bisa dipilih-pilih. Ya, dicoba di kamar. Sudah paham?